Oke, masih Anda simak Halo Kota Batik dari FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif, dan masih berbagi informasi yang menarik-menarik aja ya, yang asik-asik aja. Oke, belum ada nih yang gabung lagi. Nah, ini pada ngumpul nih, ada banyak nih yang sudah pada ngumpul di RKB. Katanya mau ke tempatnya Mas Ozi. Nah, ada yang mau ikutan lagi nggak rombongan? Segera aja datang, nanti bareng-bareng ke sana gitu. Ceritanya sih gitu ya. Nah, gini, kalau kita ngomongin soal perilaku manusia ya, pernah nggak sih Anda kawan merasa bahwa ada ya binatang-binatang atau satwa-satwa yang punya tingkah mirip dengan manusia, bahkan mungkin perilaku mereka lebih manusiawi dari manusia. Ya nggak sih? Ya, misalnya ada seekor orang utan yang kemudian merawat anaknya kayak sebagaimana manusia gitu. Nah, kira-kira gimana tuh? Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, apa sih yang gejala apa sih yang terjadi pada hewan yang bisa melebihi manusiawi dibandingkan lainnya, lebih manusiawi daripada yang lainnya? Nah, itu namanya gejala apa coba? Nah, iya itu namanya gejala antropomorfisme, yaitu kebiasaan manusia dalam menganggap hewan memiliki sifat atau emosi seperti manusia. Nah, ternyata susah banget sih. Antropomorfisme itu sudah lama menjadi alat ampuh dalam upaya pelestarian alam ini kawan. Nah, dari karakter kartun sampai kampanye penggalangan dana konservasi, hewan-hewan yang digambarkan dengan wajah lucu dan ekspresi manusiawi kerap kali lebih mudah memikat hati publik. Namun, kebiasaan ini menyimpan dampak yang jauh lebih dalam dan kompleks ternyata. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Science menjelaskan bahwa para peneliti mengeksplorasi bagaimana faktor budaya, pribadi, dan sosial memengaruhi kecenderungan kita untuk melihat hewan seperti manusia. Dan ternyata cara kita memanusiakan hewan sangat berpengaruh terhadap hewan mana yang lebih mungkin kita lindungi. Nah, sayangnya ini kawan, antropomorfisme berperan besar dalam memengaruhi upaya konservasi. Spesies yang terlihat lebih menyerupai manusia atau menunjukkan perilaku seperti manusia cenderung mendapatkan perhatian, bahkan pendanaan serta dukungan publik yang lebih besar. Itu yang dikatakan oleh Frederica Amici dari Universitas Leipzig. Nah, salah satu temuan menarik dalam studi ini adalah hubungan antara isolasi sosial dan kecenderungan melihat hewan sebagai sosok yang kompleks secara emosional. Orang-orang yang merasa kesepian atau kurang memiliki koneksi sosial biasanya cenderung memberikan lebih banyak sifat manusiawi pada hewan. Nah, seperti dijelaskan oleh Amici, orang yang merasa kesepian seringkali memenuhi kebutuhan sosialnya dengan melihat kualitas manusia pada hewan atau benda-benda lain. Dan hal ini menjelaskan mengapa pemilik hewan peliharaan itu sering merasa bahwa hewan mereka itu memiliki kepribadian yang dalam, seolah memahami emosi manusia, seolah-olah hewan ini lebih ngerti gitu dari orang lain. Makanya itu berpengaruh. Nah, selain itu ya, studi ini juga melibatkan 741 responden dari Brasil, Indonesia, Malaysia, Meksiko, dan Spanyol. Nah, mereka diminta menilai sejauh mana mereka percaya bahwa hewan atau binatang memiliki pikiran, emosi, niat, bahkan kemampuan membedakan antara yang baik dan buruk. Hasilnya cukup menarik. Penganut agama monoteistik seperti Islam dan Kristen cenderung lebih rendah dalam mengatribusikan kehendak bebas dan emosi pada hewan. Sebaliknya, pengikut agama non-monoteistik seperti Hindu dan Buddha itu lebih terbuka terhadap gagasan bahwa hewan bisa merasakan sakit, berpikir, dan bahkan menipu. Nah, agama-agama non-monoteistik ya, seperti dikatakan Amici, tampaknya lebih mendorong cara pandang
koeksistensi antara manusia dan spesies lain. Nah, ini mendukung anggapan bahwa keyakinan yang menekankan keterhubungan mendorong empati yang lebih dalam terhadap kehidupan non-manusia. Nah, selain faktor spiritual, pengalaman hidup di kota ya, seperti memiliki hewan peliharaan atau sering melihat hewan di media juga berperan besar dalam menciptakan ikatan emosional dengan hewan. Orang yang tumbuh dalam lingkungan urban cenderung lebih percaya bahwa hewan memiliki perasaan, niat, dan kecerdasan. Namun menariknya, semakin tinggi tingkat pendidikan formal khususnya dalam bidang sains, seseorang cenderung lebih hati-hati dalam menilai perilaku hewan. Ini menunjukkan bahwa pengalaman personal dan pendidikan juga punya pengaruh terhadap cara kita memahami dunia hewan secara berbeda. Nah, studi ini juga memberikan fokus khusus pada kera. Ya, mereka yang lebih sering berinteraksi dengan kera, misalnya ya, karena hidup di dekat habitatnya, cenderung percaya bahwa kera bisa merencanakan, menipu, atau bertindak dengan niat. Namun anehnya, mereka lebih kecil kemungkinannya untuk percaya bahwa kera bisa merasakan sakit. Jadi para peneliti juga menduga karena konflik manusia hewan, seperti kera yang merusak ladang, itu memicu moral distancing, yakni cara manusia menurunkan empati terhadap hewan yang dianggap mengganggu. Dan ini memungkinkan manusia membenarkan tindakan mereka terhadap hewan tanpa merasa bersalah. Ya kawan, antropomorfisme ini memang bisa menjadi alat yang efektif dalam kampanye pelestarian alam karena dapat meningkatkan empati dan dukungan publik. Namun ada jebakan besar di situ. Spesies yang tampak lucu atau menyerupai manusia mendapat perhatian lebih, sementara hewan yang kurang menarik secara visual, meskipun vital bagi ekosistem, sering terabaikan. Saya pikir seperti dikatakan Amisi ya, antropomorfisme bisa menjadi pendekatan yang efektif tetapi harus digunakan dengan hati-hati. Kampanye konservasi yang berhasil menurut dia adalah kampanye yang memahami konteks sosial budaya audiensnya, dan pendekatan yang sukses di satu negara belum tentu bisa dilakukan dan berhasil di tempat lain. Makanya mengadaptasi pesan dan mempertimbangkan nilai lokal, tingkat pendidikan, serta exposure terhadap hewan ini bisa membuat program pelestarian menjadi lebih efektif. Nah, penelitian ini juga membuka pemahaman baru tentang bagaimana kehidupan pribadi bisa membentuk cara pandang kita terhadap binatang. Dengan mengenali pola-pola ini, dunia konservasi bisa lebih inklusif dan strategis. Nah, alih-alih hanya mengendalikan emosi atau wajah imut suatu spesies, strategi pelestarian sekarang ini bisa menyeimbangkan antara koneksi emosional manusia dan urgensi ekologis. Nah, ketika kita mampu melihat hewan dengan jernih melalui empati dan sains, barulah kita benar-benar bisa melindungi mereka dengan bijaksana. Iya ya, benar juga ya. Kita itu cenderung milih-milih untuk menyayangi binatang. Akhirnya kemudian binatang-binatang yang menurut kita misalkan nih cenderung berbahaya gitu kan, cenderung gak menarik, kita abaikan sehingga pelestarian mereka pun juga terabaikan. Padahal kadang-kala dengan keberadaan mereka, ekosistem kita jadi tumbuh lebih baik. Coba deh, gampangnya gini deh. Mungkin ya, jarang-jarang orang berpikir sekarang itu di lingkungan kita ada nggak yang namanya capung. Nah, itu penting loh bagi ekosistem kita. Itu sinyal. Jadi pengirim sinyal tentang kondisi udara gitu. Kalau udaranya baik berarti capungnya banyak gitu. Karena binatang-binatang ini bisa mendeteksi atau mereka sangat peka ya terhadap kondisi udara. Tapi kita sekarang ini ya, kalau di kampung-kampung kita lebih banyakkan nyamuk ya, bukan capung. Kalau siang banyakkan lalat daripada capung. Nah, kenapa tuh? Artinya lingkungan kita ada yang kurang beres tuh. Iya kan?
Nah, makanya kapan mau diberesin? Oke deh, ada yang gabung lagi di kesempatan siang hari ini? Kayaknya ada nih. Ah, oke, Syafiq Aulia di Keradenan. Selamat siang Mas Ribut. Kalau berbicara tentang binatang yang mirip dengan manusia, kalau menurutku itu burung merpati yang secara fisik misalkan setia kepada pasangan, terus merawat anaknya bersama-sama. Terus burung merpati itu tidak mau dipaksa kalau sudah suka sama pasangannya. Sudah dia nggak mau diganti dengan pasangan yang lain. Oh gitu ya. Ada lagi burung yang setia banget, elang. Nah itu juga burung yang setia tuh. Heeh. Terima kasih ya Mbak Aulia dan Mas Safik nggak ikutan ke tempatnya Mas Ozi. Heeh, kalau misalkan mau ikut, ikut aja nggak apa-apa ya. Heeh. Ditunggu teman-teman tuh di sana ya. Oke, baik. Masih dilanjut kebersamaan kita di Halo Kota Batik sampai pukul 6 petang nanti. Dan saya tunggu informasi-informasi terbaru dari Anda. Ya, iya dong. Jangan sampai nggak dimanfaatin kesempatan yang asik ini. Oke, saya mau hadirkan satu lagu dulu dari siapa ya?